Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut mengkaji perihal khusyuk dalam sholat. Al-Khusyuk wa Syaitan, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sobag. Laqad amarana Allah bi an nuhadzira syaitana. Sungguh Allah sudah memerintahkan kita untuk selalu mewaspadai setan. Allah memerintahkan kita untuk selalu mewaspadai setan. Di samping Allah memang secara resmi mengumumkan kepada seluruh hambanya bahwa Allah berikan izin pada setan untuk menggoda kita. Jadi setan menggoda kita itu ada SK-nya dari Allah. Dalam rangka menggoda kita, setan minta dipanjangkan umurnya, setan atau iblis, dan itu dikabulkan oleh Allah walaupun tidak sepenuhnya. Iblis, setan minta dipanjangkan sampai semua kita dihidupkan lagi sesudah mati, baru saat itu dia minta dimatikan. Tujuan permintaan itu, ketika manusia sudah dimatikan, dihidupkan lagi, akan dihisab. Saat itu dia justru dimatikan, tidak dihisab. Tapi itu tidak Allah kabulkan. Allah kabulkan sekedar dipanjangkan usianya sampai hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi setan minta izin menggoda manusia, minta dipanjangkan umurnya, dikabulkan oleh Allah. Allah berikan peringatan pada kita, pada Bani Adam, untuk selalu mewaspadai, selalu hati-hati dengan setan. Tentu setan-setan yang dimaksud yang kita harus waspada tidak cuma setan yang berupa makhluk gaib, termasuk di dalamnya setan-setan yang berwujud manusia pun harus kita waspadai. Bahwa setan ada makhluk gaib, ada makhluk manusia, itu Allah yang sudah memberitahukannya pada kita. Jadi setan ada berupa makhluk gaib, sering disebut iblis, ada juga berupa manusia. Di surah Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun.
Wa kadzalika demikianlah ja'alna aku telah menjadikan likulli nabiyyin bagi setiap nabi aduan berupa musuh. Bagi setiap nabi aku sudah tetapkan musuh. Wujudnya syayatinal insi wal jinni, berupa setan-setan manusia dan setan-setan jin. Boleh jadi rahasia kenapa setan manusia disebut lebih dulu dibanding setan jin, karena godaan setan manusia itu lebih sulit diatasi dibanding setan jin. Antara dua jenis setan ini, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, mereka saling membantu, saling memberikan informasi, saling mengajari, mengajarkan tutur kata yang benar-benar manjur untuk menipu seseorang. Zukhrufal qawli gurura. Namun sehebat apapun upaya setan menyesatkan kita, walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu kehendaki, ma fa'alu, mereka tidak berkutik, mereka tidak akan berbuat apapun untuk menyesatkan kalian. Karena itu selalu mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan, setan apapun, jin atau manusia, itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhan, aku selalu mohon perlindungan kepadamu dari segala macam bentuk tipu daya setan. Pun demikian aku mohon perlindungan padamu, wahai Tuhan, jangan sampai mereka hadir datang ke dalam hatiku. Fadarhum, tinggalkan mereka, wa ma yaftarun, dan kepalsuan, kedustaan, kebohongan yang mereka perbuat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Allah resmi berikan SK untuk iblis, untuk setan menggoda kita. Namun Allah selalu berikan peringatan pada kita agar selalu hati-hati dari godaan mereka. Jangan sampai kita kalah oleh mereka, kita terfitnah oleh mereka, akhirnya justru kita lupakan Allah, kita tinggalkan Allah. Al-A'raf 27, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai Bani Adam, wahai manusia, la yaftinannakumus syaiton, jangan sekali-kali kamu terfitnah oleh setan, tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu dua orang tua kalian terfitnah oleh setan, keluarlah mereka dari surga. Nabiullah Adam dan Bunda Hawa, dua orang tua kita. Allah perintahkan kita ambil pelajaran dari bagaimana Siti Hawa dan Nabi Adam terfitnah oleh bujuk rayu setan. Jangan sampai, jangan sekali-kali kalian terfitnah, tertipu oleh setan sebagaimana dulu dua orang kalian, orang tua kalian, Adam dan Hawa, terfitnah oleh setan, yang disebabkan itu mereka berdua keluar dari surga.
Di bagian akhir ayat, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah telah menetapkan setan-setan itu sebagai wali, sebagai pembela, penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Di dunia mungkin terlihat setan bisa melakukan ini itu. Manusia yang kolaborasi dengan setan bisa menyakiti orang lain, apa itu berupa sihir atau bahasa kitanya santet. Itu manusia kerjasama dengan setan. Suami istri akur, ada orang yang kerjasama dengan setan, dibuatlah supaya dia cerai. Al-Baqarah udah ngisahin itu. Tapi sekali lagi seperti ayat tadi, sehebat apapun setan, ketika Allah kehendaki, walau syaa rabbuka ma fa'alu, mereka nggak akan bisa berbuat apapun. Aku telah menjadikan setan-setan sebagai wali, pembela, penolong, kekasih untuk orang-orang yang tidak beriman. Wa nahana an nattabi'a khutuwatihi. Allah melarang kita untuk mengikuti jejak langkah setan, perilaku setan, termasuk pola tutur kata setan. Di surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti jejak langkah setan. Apa bedanya jejak langkah setan dengan jejak langkah ajaran syariat, ajaran Allah? Gampang. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, tanda-tanda orang yang mengikuti jejak langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu nyuruh perbuatan keji dan mungkar. Syariat Allah, Rasulullah nyuruh kita perbuatan baik-baik, ma'ruf, mencegah keji dan mungkar. Sebaliknya, ajaran Allah memerintahkan kita mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, melarang keji dan mungkar. Ajaran setan justru menyuruh perbuatan keji dan mungkar, melarang perbuatan ma'ruf. Berbagai cara akan digunakan oleh setan untuk menipu kita. Boleh jadi setan datang berupa mimpi, kita diimpiin oleh guru kita, guru kita yang terkenal sebagai wali. Datang dalam mimpi kita, si guru ini dalam mimpi kok memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu pasti setan. Sehebat apapun ulama, wali, tetap akan bisa diserupai oleh jin, oleh setan. Yang tidak bisa diserupai cuma Rasulullah. Itu Rasul yang menegaskannya. Nah, itu siapapun kita mimpi ketemu Rasul, itu bukan setan, benar-benar Rasul. Jadi kita mimpi ketemu orang soleh, tapi kok perintahnya dalam mimpi itu nggak benar, yakin itu setan. Tapi kalau perintahnya benar, insya Allah itu betul. Orang soleh itu datang ke mimpi kita untuk memberikan nasihat. Apakah manusia bisa terbebas dari setan? Bisa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Asalkan kita mendapatkan karunia Allah, dapat rahmat Allah,
dapat penjagaan dari Allah, insya Allah kita akan selamat dari bujuk rayu setan, apapun bentuk rayuan mereka. Walaula fadlullahi alaikum, andaikan bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan juga andaikan bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah atas kalian, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada satu orang pun dari kalian yang akan bisa terbebas dari bujuk rayu setan, yang akan bisa membersihkan diri dari pengaruh setan, nggak akan bisa. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Seluruh manusia termasuk Nabi dan Rasul pun, kalau Allah tidak berikan karunia-Nya, Allah nggak berikan rahmatnya, beliau-beliau para Rasul pun tidak akan bisa membebaskan diri dari pengaruh setan. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa min mukrihi wa kaidihi lil insani, di antara bentuk paksaan setan, tipu daya setan untuk manusia adalah annahu yuhawilu ayyusarrifahu 'anil khusyu'i fis shalah. Dia akan terus berusaha memalingkan manusia, memalingkan kita, kekhusyuan kita dari sholat kita. Sepanjang manusia ngerjain sholat, selama itu setan akan nggak bosan-bosan untuk datang, merayu kita, mengganggu kita, memalingkan kita dari kekhusyuan sholat kita. Alladzi huwa sababul falah. Setan tahu ketika seorang muslim sholat dan khusyuk, maka itu menjadi jalan untuk dia mendapatkan kebahagiaan. Memang paling gede setan berharap manusia nggak sholat. Kalau toh itu sulit, harapan itu mereka nggak masalah, silakan sholat, tapi aku jaga kekhusyuanmu jangan sampai terjadi. Jadi setan itu tahu ajaran Islam itu seperti apa, bahwa muslim sholat tapi nggak khusyuk nggak akan dapat apa-apa dari Allah. Itu mereka tuju, mereka tujukan itu. Silahkan sholat tapi jangan sampai kamu khusyuk. Kama qarrarallahu tabaraka wa ta'ala. Jadi setan tahu, iblis tahu bahwa ketika muslim sholat dan dia khusyuk dalam sholatnya, maka pasti si muslim itu akan bahagia. Dunia bahagia, di akhiratnya lebih-lebih. Sekusut apapun pikiran kita, sekacau apapun perasaan kita, ketika kita bisa sholat khusyuk, begitu kita sholat, semua kekacauan itu akan hilang. Ketenangan, ketentraman, itulah yang akan didapat oleh kita-kita ketika sholat kita khusyuk. Jadi proyek setan diantaranya mengganggu orang-orang yang sholat jangan sampai dia khusyuk. Fayamidu ilal waswasati, akhirnya setan pun akan selalu memasukkan waswas ke dalam hati orang yang sholat. Sejak awal sholat, waswas itu sudah dimasukkan. Apa arti waswas? Keraguan-raguan. Ada beberapa kali saya jumpai, dia ulama, dia ustadz, dari awal sholatnya sudah was-was. Kemungkinan dia was-was, ragu-ragu dalam niatnya. Allah, nggak jadi. Mungkin merasa belum mantap, diulang lagi. Allahu Akbar, nggak jadi lagi. Satu di antaranya itu paman.
istri saya, dia lama pesantren di Tasik Manunjaya. Waktu itu saya kunjung ke rumahnya di Tasik, sholat duhur, saya belum paham, dia sudah Allahu Akbar, saya ikuti, ternyata dia batalin. Langsung dalam hati, berarti ini was-was nih. Dia ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, baca ini, Allah, nggak jadi lagi. Ini setan berhasil. Sejak awal sholat, was-was sudah masuk. Bagaimana kesananya? Begitu juga di Lampung. Kalau yang di Lampung dia lumayan bagus. Bagusnya sadar dia masih sering sulit mengatasi was-was di saat niat, dia nggak mau jadi imam. Padahal dia pimpinan pesantren di Kalianda sana. Sampai terakhir saya ketemu dia, sholat selalu Allah, Allah, Allah. Itu was-was. Untuk mengatasi was-was di saat dia niat dan takbiratul ihram, pastikan fahami niat itu apa sih? Niat itu bukan tulisan usolli fardhu subhi raka'ataini, tulisan kita bayangkan di hati, bukan. Niat itu kesadaran hati melakukan apa. Ketika kita sadar akan segera mengerjakan sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum, Allahu Akbar, itu sudah niat. Kalau yang kita bayangkan seperti yang kita ucapkan dalam latihan usolli fardhu subhi raka'ataini, itu yang kita bayangkan sambil mulut baca takbir Allah, akan panjang. Disitulah kesempatan setan masuk. Niat apapun nggak butuh waktu, sesaat begitu kita sadar ngerjain apa, itulah niat. Salah satu guru saya, Al-Maghfur Syekh Muhammad Syafi'i Hazami, ketika menggambarkan niat seperti HP kita jatuh, spontan akan kita ambil. Tangan bergerak ngambil, itu niat, ada niatnya. Nggak ada niat nggak akan jalan. Nah kalau dibahasakan, aku gerakkan tanganku untuk ngambil HP-ku yang jatuh, panjang. Kesadaran untuk ngambil HP yang jatuh, yang langsung kita eksekusi, kita jalankan, itulah niat. Kesadaran untuk mengerjakan sholat yang langsung kita laksanakan, takbir itu awal sholat, itulah niat. Dalam kitab-kitab fikih, definisi niat, qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Kesadaran, kesengajaan mengerjakan sesuatu yang langsung dikerjakan. Untuk membedakan kesadaran mengerjakan sesuatu tapi nggak langsung. Kita ada kesadaran entar mau sholat duha tapi nggak langsung dikerjain, nah itu bukan niat. Aku niat mau sholat duha, bukan niat, mau belum sholat kok. Itu diistilahkan dalam fikih azam, kesadaran untuk mengerjakan sesuatu yang kesadaran itu sudah muncul sebelum dikerjakan. Aku niat pengen haji tahun depan, itu bukan niat, itu azam. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi setan dia akan bekerja keras untuk bagaimana orang-orang yang sholat jangan khusyuk. Dia lakukanlah fayamidu ilal waswasati, dia masukkan waswas ke dalam hati orang yang sholat. Wa yuhawilu ayyahula bainal mar'i wa bainas sholati wal qiraati, dia akan berusaha menghalangi antara kita dengan bacaan kita, dengan sholat kita. Boleh jadi sama setan kita dibantu supaya hafal bacaan kita, karena begitu kita hafal, mulut bisa nyerocos baca tanpa pikiran kita sadar dengan apa yang kita baca.
Membaca, mulut mengucapkan tanpa diikuti pikiran, tanpa disadari oleh pikiran, itu enggak termasuk khusyuk. Itu sama halnya kita ngomong dengan bahasa yang kita nggak ngerti, cuma kita baca tulisan aja. Tadi kamu ngomong apa? Itu ngomong gitu apa artinya? Nggak tahu. Jadi setan akan berusaha menghalangi seseorang dari sholatnya, dari bacaannya. Fa'idha hasala syai'un min dzalika, jika ada di antara hal-hal yang jadi proyek setan ini dalam hati kita, kita ada merasa was-was, kita baca bismillahirrahmanirrahim tapi kita nggak sadar tadi baca apa, falyasta'id billah, maka hendaklah kita segera mohon perlindungan kepada Allah. Di surah Al-Mu'minun ayat 97-98, waqul, dan katakanlah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, wahai Tuhan, aku menjaga diriku, aku mohon perlindungan kepadamu min hamazatis syayatin, dari berbagai bentuk was-was setan. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan, ayyahdurun, jangan sampai setan hadir dalam semua urusanku. Urusan sholat, urusan macam-macam. Ketika kita memutuskan sesuatu, pada saat memutuskan itu setan hadir ke dalam hati kita, boleh jadi keputusan kita nggak benar. Kalau toh orang membenarkan, pasti orang itu orang-orang yang mengikuti nafsu. Ada sahabat yang pernah curhat kepada Nabi. Curhatnya berkaitan dengan sholat kok. Sang sahabat ini merasa sulit banget untuk bisa meresapi, menghayati sholatnya. Sahabat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Ini tentu enggak seterkenal Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, annahu, sesungguhnya beliau, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya setan, qad hala baini wa baina sholati wa qiraati, sesungguhnya setan sering menghalangi aku dengan sholatku, menghalangi aku dari bacaan-bacaanku, yaltabisuha alai, bikin aku kacau. Di luar sholat apal banget, begitu sholat, astagfirullah, kok sampai lupa. Jadi sahabat ini merasa sholatnya nggak konsentrasi, gampang kacau, nggak pikiran, merasa itu godaan setan, ngaduk ke Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, dzaka syaitanun, setan itu, yuqalu lahu khanjabu, namanya setan khanjab. Rasul yang ngasih tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abdul Razak, Imam At-Tabrani. Jadi setan yang sering mengganggu sholat kita, bikin kita lupa rakaat, lupa ini, itu setan khanjab. Saran dari Rasul, faida ahsastahu, jika kamu merasa setan khanjab itu datang ke dalam dirimu, fata'awwadillah minhu, segera kamu mohon perlindungan kepada Allah dari dia.
Kita sedang sholat kok lupa, kita baca a'udzubillah, itu enggak batal. Walaupun kalau kita posisi jadi imam, kita sedang baca ayat, tiba-tiba kok a'udzubillah, makmum bingung, kok di ayat ini ada a'udzubillahnya di tengah-tengah. Paling tidak ta'awudnya baca sir, baca surah Jahar, kok kita lupa, dalam hati sir pelan lah, a'udzubillah minasyaitonir. Oh, setan belum pergi, kita nggak ingat juga, ganti surat yang lain atau langsung ruku. Jika kamu merasa setan hunzab itu datang ke dalam dirimu, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah. Watful ala yasarika salasan. Kalau kita sholat di tanah lapang, perintah Rasul, dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Kita lagi sholat meludah tuh nggak batal. Sedang sholat kita meludah itu tidak batal. Ada kalanya harus. Kita sedang sholat, tadi habis makan rupanya kumur-kumur nggak maksimal, selilit, saat itu kok justru keluar bercampur dengan ludah, air ludah terasa banget aromanya, ini wajib diludahkan. Kalau ditelan batal sholat kita. Begitu dapat saran seperti ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, kata sahabat Utsman bin Abil As, fa fa'altu dzalik. Saran Rasul itu aku kerjakan. Kerjakan dengan penuh kemantapan. Akhirnya fa'adhabahullahu anni. Semenjak saat itu Allah lindungi aku dari setan hunzab. Jadi apapun yang disarankan Rasul, ketika kita praktekkan dengan yakin, dengan mantap, pasti. Tapi kalau kita mempraktekannya nggak yakin banget, tidak disertai dengan iman yang mantap, ya mungkin hasilnya nggak langsung. Faqad yalbisus syaitanu 'alal mar'i fil qira'ah. Setan juga kadang masuk dalam bacaan seseorang. Dia akan mengacaukan manusia, mengacaukan kita dalam bacaan kita. Wa yusakkikuhu fi wa yusakkihuhu wa yusakkikuhu fi shalah. Setan akan meragu-ragukan kita dalam sholat kita. Hatta yusardifahu 'anil khusyu'. Puncaknya setan akan memalingkan kita dari kekhusyuan sholat kita. Falyalja'il muslimu 'inda dzalika ilallah. Siapapun muslim di saat mengalami kondisi seperti itu, seharusnya dia mohon perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ya'midu syaitanu ila idkhali syakki fi wudu'ihi. Kadang setan juga memasukkan was-was dalam wudhu kita. Kita wudhu untuk sholat, sebelum sholat wudhu, setan udah masuk. Sholat, dari awal sholat takbiratul ihram, setan udah masuk. Bahkan sebelum sholat kita sedang wudhu, setan pun sudah datang. Dia akan bikin syak, bikin keraguan-raguan dalam wudhu kita. Fayuwaswisu lahu bi annahu intaqadha wudu'uhu. Di antaranya setan masukkan was-was, muncul perasaan kita udah batal, muncul perasaan bahwa kita sudah batal. Ini hati-hati. Kita ingat banget kita baru wudhu mau sholat, perasaan udah batal, itu setan.
fayabqa fi hayratin, kita akan selalu dalam keraguan-raguan. Kita sedang sholat ragu-ragu, tadi wudhu udah batal apa belum ya? Kayaknya tadi ada sesuatu yang keluar. Dia ragu-ragu, ayat ta'us sholata liyatawaddu'a am yamdiya fi sholati. Ini sholat harus di stop atau terusin? Ada perasaan batal wudhunya. Dalam hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi. Sesungguhnya setan akan selalu mendatangi kalian dalam sholat kalian. Fayakhudhu sya'ratun min duburihi, dia akan pegang salah satu rambut dubur kita. Rambut dubur dipegang sama dia, ditarik-tarik. Fayamudduha, ditarik-tarik sama setan. Akhirnya fayara annahu qad ahdasa, muncul perasaan kayaknya aku batal ini. Rambut dubur ditarik sama setan. Timbul perasaan kayaknya batal. Ragu-ragu nih sholat, mulut tetap baca alhamdulillah, tapi hati ragu, ini terusin apa berhenti, terusin apa berhenti, ada perasaan batal. Ini Rasul kasih tahu kita, jika kita mengalami hal itu, falayan syarifanna, terusin sholat, jangan ragu, terusin. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kita benar-benar mendengar suara bahwa kita kentut, atau sampai hidung kita betul-betul mencium aroma gas yang selalu keluar dari kita. Kita hafal bahwa kalau kita ngeluarin gas aromanya begini, kalau si anu gasnya aromanya begitu. Jadi ragu-ragu, batal enggak dalam sholat, terusin. Ini Rasul yang ngajarin. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini hasan, tapi hadis serupa ternyata sumbernya enggak cuma dari sahabat Abu Sa'id, tapi ada dari sahabat Abi Hurairah, yang meriwayatkan pun ada Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan sepenuhnya boleh dijadikan rujukan. Bahkan di redaksi yang lain ada riwayat Imam Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi, apabila salah seorang dari kalian merasa dalam perutnya ada masalah, ada bunyi. Kita tahu bunyi itu dalam perut, bukan di bawah, bukan di dubur. Fa askala alai, ada bunyi suara dari dalam perut, lalu kita ragu, akharaja minhu syai'un amla, tadi suara itu jadi kentut atau enggak. Nah, perintah Nabi, fala yakhrujanna, jangan kamu keluar, jangan kamu hentikan sholat, bahkan jangan kamu keluar dari masjid, kamu enggak batal. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kamu betul-betul mendengar suara buang gas atau mencium gas terbuang. Kalau waktu longgar kita wudhu, memperbaharui wudhu itu bagus. Tetapi kalau sering terjadi habis wudhu masih basah, ada perasaan batal lagi, wudhu lagi, ini malah makruh. Ini masuk ke wilayah tabdir, buang-buang air. Lain halnya kalau benar-benar kentut, benar-benar batal, ya memang harus. Jangan mengulang-ulang wudhu kan bagus, sunnah, itu ada kriterianya.
Mengulang ketika wudhu yang tadi udah lama banget. Kalau itu walaupun nggak ragu, wudhu udah lama, wudhu lagi, itu sunnah. Tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Lebih-lebih ketika ada keraguan, kayaknya udah batal, otomatis itu lebih sunnah lagi. Ketika wudhu yang tadi masih basah, kok ngulang lagi, itu masuk memubadirkan air, nggak sunnah, makruh. Bahkan ketika wudhu yang tadi masih baru, masih basah, kok ragu-ragu, kayaknya batal, itu setan, jangan turutin. Di hadis yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum falam yadri zada am naqasa, jika kalian mengerjakan sholat lalu kalian ragu jumlah rakaatnya ini lebih atau kurang, udah pas atau kelebihan atau masih kurang, yakinkan. Ketika ragu masih kurang tambah satu, falyasjud sajdataini wa huwa qa'idun, kerjakan sujud sahwi. Begitu fil alamin innaka hamidum majid, mau tambahin doa silakan, sujud sahwi. Fa idza atahu syaitanun, ketika datang setan kepadanya, faqala, setan akan melontarkan keraguan-raguan, setan akan melontarkan waswas, innaka qad ahdasta, kamu sebetulnya udah batal. Ragu-ragu, udah batal belum? Setan itu yang masuk dalam hati kita. Falyakul, perintah Nabi, katakanlah dalam hati, kadzabta. Kita ragu-ragu, batal belum, batal belum? Setan dalam hati, dasar setan, bohong lu. Illa ma wajada rihan bi anfihi aw sautan bi udhunihi, kecuali betul-betul hidung kita mencium keluar gas. Karena gas dalam perut selama belum keluar itu nggak bau. Bau baru kalau keluar, terutama kalau habis makan apa? Telur ya. Itu mantep baunya itu. Jadi selama masih di dalam perut, walaupun banyak gas, itu nggak bau. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Ada sahabat lain yang juga pernah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah bin Zaid. Beliau ini pamannya Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab ini ulama besar tabi'in. Punya paman sahabat Nabi Abdullah bin Zaid. Qala, kata sang paman, syukkiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Pernah diadukan kepada Nabi tentang seseorang, boleh jadi paman sendiri ini, cuma cara bicaranya kepada Rasul, ya Rasul, ada seseorang yang begini, padahal beliau sendiri. Ada seseorang yang dalam sholatnya sering merasa ada sesuatu. Setiap kali sholat perasaan batal, sholat perasaan batal. Ini si paman sendiri, tapi dia nggak sebut bahwa itu beliau. Dia ngadu kepada Rasul, sekaligus berlaku untuk sahabat-sahabat yang lain. Qala, Rasul memberikan jawaban. Ini hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. La yansharif, jangan stop sholatnya, jangan berhenti, terusin. Hatta yasma'a sautan, sampai benar-benar mendengar suara gas keluar. Au yajidarihan, atau benar-benar mencium
aroma gas keluar. Jadi ragu-ragu dalam sholat, yakin itu semua gawean setan, kerjaan setan. Jamaah demi Allah ya ajmain. Nah, itu kita perlu mengenali perilaku jejak langkah setan itu apa. Di awal tadi sudah bahwa setiap perintah tidak baik, perintah keji mungkar, itu adalah jejak langkah setan. Kita yakin baru wudhu, baru masuk sholat kok ada perasaan ragu, itu nggak baik, itu setan. Was-was dalam segala hal itu tidak baik. Dan di Al-Quran pun kita selalu baca bahwa di antara tugas kerjaan setan ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan setan itu minal jinnati wan nas, terdiri dari bangsa jin dan manusia. Itu harus selalu kita sadari untuk supaya kita dijaga oleh Allah dari kerjaan setan, setan apapun.